Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara kupas materi biologi kelas 11, teman-teman, pada pokok bahasan pertemuan ketiga ini, teman-teman ya, mengenai sistem pernapasan pada hewan. Jadi video kemarin sempat kita bahas sistem pernapasan pada manusia, kelainan sistem pernapasan pada manusia. Nah, video yang ketiga ini adalah sistem pernapasan pada hewan, gitu ya. Baik, materi ini bisa gunakan sama teman-teman untuk pendalaman materi di kelas, juga persiapan UTBK ataupun ujian mandiri bisa digunakan sama kalian, gitu ya. Oke, kita mulai sistem pernapasan pada hewan. Apa saja yang akan kita bahas? Baik, kita lihat yang pertama, teman-teman mohon diperhatikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang akan saya bahas yang pertama adalah sistem pernapasan pada hewan itu khusus pada serangga. Ini yang akan kita bahas pertama kali, gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman, konsep yang harus dikenal sama kalian bahwa ketika kita berbicara sistem pernapasan serangga, gitu ya, maka sistem pernapasan serangga ini dia lebih dikenal dengan nama organ yang dikenal dengan trakea. Nah, ini namanya ya. Jadi organ pernapasannya adalah trakea. Nah, trakea ini, teman-teman, dia merupakan pembuluh halus gitu ya, berbentuk tabung. Jadi bentuknya berupa saluran-saluran yang bercabang. Jadi ada saluran, terus saluran itu dia bercabang-cabang. Nah, nanti saluran ini dia memenuhi seluruh bagian tubuh serangganya. Nah, makanya dia disebut sebagai trakea atau pembuluh-pembuluh atau tabung yang bercabang yang cabangnya itu dia sampai ke seluruh bagian tubuhnya. Gitu ya. Nah, dinding trakea ini, teman-teman, dia disusun oleh suatu zat yang disebut sebagai zat kitin. Nah, sering dicontohkan, teman-teman mungkin kenal namanya serangga ini, misalkan ini belalang gitu ya. Nah, ini adalah bagian organ-organ sistem pernapasannya. Jadi, ada sistem pernapasan yang paling besarnya ini namanya trakeanya. Lalu trakea ini nanti bercabang-cabang, teman-teman, yang berada ke seluruh jaringan tubuhnya. Dia bercabang membentuk trakeola. Nah, gitu ya. Nanti di dekat-dekat trakea itu ada kantung-kantung udara, teman-teman, yang ini untuk menyimpan udara dari luar, gitu ya. Terus nanti ada sel-sel jaringan. Sel jaringan ini akan diberikan oksigennya oleh trakea ini. Terus lubang depannya, tempat udara masuk dari luar masuk ke dalam, itu ada spirakel, gitu ya. Ada lubang-lubang yang akan masuk, lalu dia bertemu ke trakea. Dari trakea diedarkan ke seluruh trakeola, gitu ya. Seperti itu organnya. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa trakea ini, teman-teman, dia terhubung dengan lubang-lubang kecil gitu ya di luar tubuhnya. Ada lubang-lubang kecil yang bernama stigma ataupun spirakel. Nah, spirakel ini, teman-teman, dia berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara. Jadi CO2 dikeluarkan lewat situ, oksigen dari luar masuk lewat spirakel ini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti trakea itu akan bercabang, dia membentuk trakeolus, teman-teman. Jadi cabang-cabang halus dari trakea yang bentuknya sangat kompleks dan tipis, gitu ya. Nah, trakeolus ini dia berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh miliknya serangga. Jadi diedarkan langsung oleh trakeolus oksigennya ke jaringan-jaringan tubuh, dan si trakeolus ini memang dia tidak dilapisi seperti halnya trakea, dia tidak dilapisi oleh zat kitin. Jadi kalau trakea dilapisi oleh zat kitin, sedangkan trakeolus dia tidak dilapisi oleh zat kitin. Nah, di dalam trakeolus ini, teman-teman, terjadi proses difusi antara oksigen dari udara luar yang masuk ke dalam tubuhnya dan gas sisa metabolisme, dalam hal ini adalah CO2, dipertukarkan di trakeolus ini, gitu ya, berdifusi. Nah, trakeolus nanti trakeolusnya si serangga ini, teman-teman, berisi udara, gitu ya. Selain udara ada juga cairan. Cairan ini dia berfungsi membasahi trakeolus. Untuk apa trakeolus dibasahi? Nanti punya peran. Nanti agar proses difusi oksigen dengan CO2-nya itu, teman-teman, berjalan secara lancar, gitu ya. Jadi pertukarannya lancar. Nah, itu dia sistem pernapasan pada serangga. Oke, yang pertama. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanisme pertukarannya bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini dia. Saat oksigen masuk, dia dari luar tubuh, dia akan masuk ke lubang-lubang kecil yang ada di dalam tubuhnya, gitu ya. Ini namanya lubang-lubang kecil ini namanya adalah spirakel. Nah, spirakel dia dimasuki oleh oksigen, nanti oksigennya masuk ke trakea,
dari trakea nanti ke trakeolus gitu ya. Dari trakeolus itu dia diedarkan ke seluruh tubuh. Ini sistem pernapasannya teman-teman bisa diperhatikan. Nanti CO2 masuk lagi ke trakeolus, lalu dibawa ke trakea, lalu diedarkan ke spirakel bagian belakang untuk dikeluarkan CO2-nya. Gitu ya. Jadi oksigen masuk ke spirakel di daerah depan, sedangkan CO2 dia keluar lewat spirakel di daerah belakang. Nah, sistem pernapasannya seperti ini gitu ya. Nah, sistem pernapasannya dibantu juga oleh gelembung-gelembung udara gitu ya. Bisa diperhatikan sama kalian. Seperti itu ya. Oke, jadi dari spirakel masuk ke trakea, dari trakea diedarkan ke seluruh trakeolus gitu ya. Trakeol ini teman-teman yang ada di seluruh tubuhnya. Nah, dipertukarkan di situ. Pernapasannya seperti ini mekanismenya ya. Jadi mekanisme pernapasan serangga itu dia memang serangga kan berukuran besar teman-teman ya. Nanti bagaimana cara pengaturannya itu yaitu dengan menggunakan gerakan otot perut yaitu di daerah abdomennya. Nah, sedangkan pernapasan pada serangga yang berukuran kecil, yang masih kecil-kecil, itu dapat berjalan tanpa adanya gerakan-gerakan seperti halnya dari abdomen. Jadi menggunakan gelembung udara yang ada di dalam tubuhnya. Gitu ya, kalau yang masih kecil. Nah, gerakan otot ini teman-teman dia berfungsi untuk mengatur dan menjaga jumlah udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi diatur supaya pernapasannya berjalan dengan lancar. Nah, ketika otot katup pada stigma dia berelaksasi, teman-teman, pada spirakel berelaksasi, maka stigma ini dia akan terbuka. Nah, terbukanya stigma, maka udara pasti akan masuk gitu ya, dari luar masuk ke dalam. Melalui apa? Melalui 4 pasang stigma nanti di daerah depan. Nah, ini 4 pasang gitu ya. Jadi 4 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Makanya 4 pasang. Dia kapan? Ketika stigma ini berelaksasi, udara masuk. Nah, proses ini dia bisa kita sebut sebagai awal dari fase inspirasi. Jadi proses pertama dari masuknya udara. Nah, udara yang masuk itu dia mengandung oksigen tentunya gitu ya, yang akan kemudian masuk ke trakea, dari trakea dialirkan ke trakeolus untuk dipertukarkan di sana secara difusi gitu ya, dipertukarkan antara oksigen dan CO2-nya gitu. Terus yang kedua, ketika gerakan otot perutnya atau daerah abdomennya seperti memompa, kontraksi, relaksasi, teman-teman seperti halnya di gambar, itu akan membantu pengaturan aliran udara di dalam tubuhnya. Jadi adanya kontraksi otot-otot perut, dia mau berelaksasi, mau kontraksi, itu dia membantu mengatur aliran udara di dalam tubuhnya. Gitu ya, gerakan abdomen ini. Nah, jika abdomennya berelaksasi, otot di daerah perutnya dia berelaksasi, maka trakea dia akan akan berukuran ke normal. Jadi trakeanya tidak akan membesar, tapi dia akan berukuran ke normal. Akibatnya apa? Nanti menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh serangga ini menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, gitu ya. Yang mengakibatkan oksigen nanti akan diserap masuk ke dalam tubuh, akan masuk ke mana? Ke trakea, gitu ya. Oke, nanti sebaliknya, jika abdomennya, otot-otot perutnya berkontraksi, maka trakea dia akan memipih. Gitu ya, akibatnya memipih, udara yang mengandung karbon dioksida dalam tubuh itu akan dikeluarkan. Itu langsung dari trakea itu nanti kemana? Ke spirakel bagian belakang. Gitu ya. Nah, nanti udara kotor ini dia akan keluar melalui 6 pasang stigma atau spirakel di daerah belakang. Ini ada 6 teman-teman ya. Di sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Jadi 6 pasang daerah abdomennya. Nah, gitu ya. Dia akan dikeluarkan. Nah, nanti otot katup stigma dia akan berkontraksi. Ketika stigma berkontraksi, maka stigma akan tertutup. Yang akhirnya CO2 dikeluarkan. Ini adalah fase yang disebut sebagai fase ekspirasi. Gitu ya, itu mekanisme pernapasan pada serangga. Oke, baik, kita masuk yang kedua, sistem pernapasan pada hewan yang kedua yaitu pada apes. Ini dia apes itu kita wakili burung saja ya. Burung, kenapa saya lebih memilih burung? Sebab burung itu sistem pernapasannya khas, dia punya pundi-pundi udara gitu ya. Seperti halnya bisa diperlihatkan teman-teman. Ini nomor 1 adalah trakeanya. Nomor 2 ini adalah kantung udara di daerah leher atau disebut sebagai kantung udara servikal. Nomor 2 itu. Nomor 3 ini kantung udara di antar tulang selangka gitu ya, atau korakoid. Terus yang keempat ini adalah kantong udara di daerah di depan dada gitu ya, di dada daerah depan atau torak bagian anterior. Terus nomor 5 ini adalah kantung udara di daerah belakang atau disebut sebagai torak posterior. Dan nomor 6 ini adalah disebut sebagai kantung udara perut atau daerah abdominal.
dan yang ketujuh ini adalah paru-parunya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi sistem pernapasan pada apes itu dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara pernapasannya? Saya contohkan pada burung saja, teman-teman. Nah, paru-paru burung ini dia berjumlah sepasang, sama seperti kita. Ada dua di sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, gitu ya. Nah, letaknya di mana? Letaknya dia berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Sama kan, kita juga dilindungi oleh tulang rusuk. Hanya teman-teman, untuk paru-paru burung ini dia diselimuti juga sama seperti kita oleh suatu lapisan yang disebut sebagai pleura, gitu ya. Dan si paru-parunya itu dia berhubungan dengan kantung udara. Nah, ini yang membedakan dari kita. Jadi ada hubungannya dengan kantung udara, kalau kita nggak ada, gitu ya. Nah, nanti burung itu dia memiliki dua pasang lubang hidung. Jadi di daerah belakang dari paruhnya ada lubang, gitu, lubang hidung, gitu ya. Dia persis letaknya itu di pangkal paruh sebelah atas. Jadi lubang hidung daerah luar. Dan dia memiliki langit-langit rongga mulut, teman-teman. Ini adalah lubang hidung di daerah dalam. Itu untuk memasukkan udara setelah dari rongga hidung sebelah atas, gitu ya. Nah, saluran utama pernapasannya itu setelah dari rongga hidung akan masuk ke dalam trakea, teman-teman. Trakea ini berupa pipa, sama gitu ya, pipa yang tersusun atas tulang rawan. Jadi sama seperti kita, tulang rawan berbentuk apa? Sama persis juga dia berbentuk cincin. Nah, dia diselimuti oleh apa? Oleh otot-otot polos. Nah, gitu. Nah, di bagian bawah dari trakea, teman-teman, terdapat siring. Kalau pada apes, gitu ya, di bawah trakea itu ada siring yang berfungsi menimbulkan suara. Kalau di kita itu ada laring, gitu ya, di kita itu namanya laring. Nah, di burung itu namanya siring yang mampu menimbulkan suara, yang mampu menghasilkan suara ketika dia teraliri udara di situ ya. Nah, paru-parunya sendiri itu paru-paru burung terdiri dari suatu bagian yang disebut sebagai bronkus primer dan ada yang disebut sebagai bronkus sekunder. Nah, tambahannya ada yang dinamakan sebagai parabronkus. Ini adalah yang menyusun paru-paru burung. Nah, untuk bronkus primer ini, teman-teman, dia merupakan saluran percabangan. Itu percabangan dari mana? Dia langsung bercabang dari trakea kalau bronkusnya primer, gitu ya. Nah, percabangan ini dia membagi bronkus primer menjadi dua. Ada nanti bronkus kiri yang akan masuk ke paru-paru kiri dan ada bronkus kanan yang akan masuk ke paru-paru sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian si bronkus primer ini dia akan bercabang lagi di dalam paru-paru menjadi apa? Menjadi bronkus sekunder atau disebut sebagai mesobronkus. Gitu ya. Nah, nanti paru-paru burung dia tidak memiliki alveolus, teman-teman. Ingat bahwa paru-paru burung beda dengan paru-parunya kita. Dia tidak memiliki alveolus. Nah, lalu peran dari alveolusnya sebagai pertukaran gas digantikan oleh siapa? Nanti digantikan oleh pembuluh udara atau disebut sebagai parabronkus. Nah, jadi yang bertukar oksigen dan CO2 bukan di alveolus, tapi namanya adalah parabronkus. Gitu ya. Nah, nanti parabronkus ini dia berhubungan dengan pembuluh darah kapiler, teman-teman, sehingga dapat terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen secara difusi di dalam tubuhnya. Jadi parabronkus, ingat-ingat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa diperhatikan sama kalian bahwa di dalam sistem pernapasan pada burung, paru-parunya itu dia berhubungan dengan kantung udara, tadi kan disebutkan. Nah, kantung udaranya itu dia ada jumlahnya itu ada berjumlah 9. Jadi dua kantung udara terletak di daerah leher, satu kantung udara dia ada di antar tulang selangka, dua dia ada di rongga dada bagian depan, dua di rongga dada daerah belakang, dan dua di daerah abdomen, di daerah perut. Jadi kalau dijumlahkan itu ada sekitar 9, gitu ya, berjumlah 9 pundi-pundi udara ini, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kantung udara ini buat apa? Perannya di dalam apes. Nah, dia bisa membantu pernapasan. Kapan? Nah, pundi-pundi udara ini sangat berperan aktif saat burung dalam keadaan terbang, teman-teman. Kenapa? Karena saat dalam keadaan terbang, si pundi-pundi udara ini dia mampu menyimpan banyak cadangan oksigen. Gitu ya. Terus si pundi-pundi udara juga punya peran memperkeras suara. Jadi udara yang tersimpan di pundi-pundi udara bisa dialirkan ke daerah penghasil suara. Di situ bisa menghasilkan suara yang keras. Gitu ya. Nah, terus di daerah siring tentunya ya. Jadi siringnya diudarai sama mereka, sama pundi-pundi udara ini menghasilkan suara yang khas pada burung. Terus peran dari kantung udara itu dia mempertahankan suhu badannya tentunya gitu ya, dengan mencegah kehilangan panas dalam tubuhnya.
Jadi bisa dijaga ya, supaya dia tidak banyak panas yang keluar dalam tubuhnya. Jadi suhunya dipertahankan. Makanya kan burung apes dengan mamalia itu dia homoeterem gitu ya. Jadi suhu tubuhnya tetap. Nah, nomor 4, dia mengatur massa jenis tubuh. Jadi perannya penting sekali saat si burung ini terbang gitu ya. Jadi dia mempertahankan adanya pundi-pundi udara ini, dia mengatur massa jenis tubuhnya. Jadi kapan? Jadi dengan memperbesar atau memperkecil kantung udara yang mengakibatkan dia bisa terbang semudah mungkin gitu ya. Dia bisa berbelok semudah mungkin dengan adanya kantung udara. Nah, seperti itu. Terus kantung udara ini teman-teman dapat membantu pernapasan burung saat terbang kan ya. Nah, tetapi nanti di sana tidak terjadi proses difusi. Jadi tetap difusi itu terjadinya pada parabronkus gitu ya. Jadi si kantung udara ini tidak berperan dalam proses pertukaran gas, tidak gitu ya, tapi membantu menyimpan oksigen. Jadi cadangan oksigennya saat dia terbang, pernapasan saat dia terbang gitu ya. Oke, sip. Itu dia sistem pernapasan pada burung. Sekarang kita mekanismenya bagaimana saat burung itu dia melakukan proses inspirasi. Nah, saat burung dia melakukan mekanisme pernapasan itu ada 2 proses. Ada pernapasan saat dia beristirahat dan ada pernapasan saat dia terbang. Dan itu berbeda gitu ya, bagian yang digunakan untuk melakukan pernapasannya. Nah, ketika melakukan inspirasi teman-teman atau memasukkan udara ke dalam tubuhnya, nah, inspirasinya itu dia terjadi kapan? Kapan? Ketika burung dalam keadaan istirahat. Ini kita lihat dulu saat burung istirahat ya. Nah, saat burung sedang istirahat, fase inspirasinya itu seperti ini teman-teman. Jadi awal mulanya tulang rusuk dia akan bergerak ke daerah bawah gitu ya. Jadi bergerak ke daerah bawah. Akibatnya apa? Ketika tulang rusuk dia bergerak ke daerah bawah, rongga dada tentu akan membesar. Itu ya, akibatnya otomatis paru-paru juga mengembang. Ketika paru-paru mengembang, inilah yang menyebabkan udara dia dapat masuk ke dalam paru-parunya, gitu ya. Nah, kemudian nanti udara yang kaya akan oksigen nanti sebagian akan diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas dengan CO2, gitu ya. Nanti sementara itu sebagian lagi kemana? Akan dialirkan menuju ke kantung udara bagian belakang sebagai cadangan. Gitu. Selanjutnya nanti udara tersebut akan mengalir lagi ke paru-paru. Jadi sebagai cadangan. Ketika terbang, nanti misalkan dipakai, si daerah belakang itu akan mengalirkannya ke paru-paru. Atau bisa istirahat juga bisa gitu ya. Dari kantung belakang juga bisa diedarkan lagi ke paru-paru. Jadi bisa dipakai saat terbang, bisa dipakai saat dia beristirahat. Setelah dari kantung udara bagian belakang. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masuk dari hidung ke trakea. Dari trakea nanti teman-teman bisa diperlihatkan di sini gitu ya. Jadi ada yang langsung masuk ke paru-paru, ada yang langsung masuk ke kantung udara daerah posterior, daerah belakang. Nah, kalau langsung ke paru-paru pertukaran gas terjadi, kalau dari kantung udara posterior dari belakang juga akan masuk ke paru-paru terjadi pertukaran. Nanti akan bergerak ke kantung udara daerah depan, di daerah depan nanti dikeluarkan gitu ya. Seperti itu. Itu adalah saat inspirasinya. Tapi sebelum sudah sampai di kantung udara daerah depan, disimpan dulu gitu ya. Nanti bisa masuk lagi ke paru-paru. Kalau mau dikeluarkan berarti dia masuk ke tahap mana? Ke tahap ekspirasi. Nah, saat masuk ke tahapan ekspirasi, teman-teman, jadi tulang rusuknya itu kembali ke posisi semula, tidak mengembang lagi, mengecil. Akibatnya rongga dadanya juga mengecil, paru-paru mengempis. Paru-paru mengempis mengakibatkan udara dari kantung udara masuk ke paru-paru. Jadi daerah depan kantung udara anterior masuk ke daerah paru-paru gitu ya. Ketika mengempis dari anterior masuk ke paru-paru, akibatnya di sana juga berlangsung pertukaran gas CO2 dan oksigen. Oksigennya ke tubuh, nanti CO2-nya akan masuk ke trakea lalu dikeluarkan lagi gitu ya lewat hidung. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada juga ya sama. Jadi urutannya sudah dirangkumkan di gambar ini. Ini saat waktu istirahat. Tapi ketika burung ini dia dalam keadaan terbang, maka mekanismenya akan berbeda. Jadi pada waktu terbang, pernapasan burung itu kan dibantu oleh kantung udaranya. Nah, hal ini dia kapan udara bisa masuk ke dalam tubuhnya saat dia terbang? Ketika si burung mengepakkan sayap. Gitu ya. Nah, gerakan otot-otot sayap ini dia menekan paru-paru. Akibatnya apa? Akibatnya itu dia sehingga mampu menghambat masuknya udara gitu ya. Akibatnya burung tidak dapat bernapas dengan baik.
ketika terjadinya pernapasan ketika dia terbang gitu ya, pernapasannya menjadi tidak baik. Maka dengan adanya kantung udara mengakibatkan pernapasan di dalam burung saat terbang dia menjadi terbantu gitu ya. Jadi ketika sayap ditarik ke atas teman-teman, set diluruskan gitu kan ya. Itu adalah terjadi fase inspirasi. Ketutup itu ekspirasi. Kebuka itu dia inspirasi. Ini adalah gambar yang pertama ketika sayapnya dibuka, ini adalah tahapan dia inspirasi. Nah, ketika sayapnya terbuka, teman-teman, terangkat mengakibatkan kantung udara di daerah ketiaknya kan mengembang. Gitu ya. Jadi ketiaknya itu mengembang. Jadi ketika kantung udara si ketiak sayapnya dikepakkan, mengembang gitu ya, antar tulang korakoidnya nanti terjepit gitu ya. Si kantung udara di antar tulang korakoid itu terjepit sebab dia mengepakkan, diluruskan si sayapnya. Nah, akibatnya apa? Kantung udara dia antar tulang yang korakoid kan terjepit tuh. Nah, udara nantinya akan masuk ke dalam kantung udara di daerah perut, di daerah belakang, di daerah abdomen. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti sebagian udara kan ada yang melewati ke paru-paru, sebagian udara ada yang melewati ke daerah kantung udara di daerah belakang, gitu ya. Nah, untuk yang masuk ke daerah paru-paru langsung terjadi pertukaran gas, yang di belakang kemana? Nanti sebagai cadangan. Nanti dia ketika dibutuhkan langsung masuk ke dalam paru-paru untuk dipertukarkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan nanti ada juga sebagian masuk ke kantung udara yang lainnya. Sebagian cadangan udara ketika dia saat mau bernapas dipakai lagi, gitu ya, saat terbang. Nah, ketika ekspirasinya kebalikan, teman-teman. Ketika ekspirasinya kantung udara di ketiak itu kan terjepit gitu ya. Jadi sayap diturunkan, kantung udara ketiak terjepit, akibatnya kantung udara antar di tulang rusuk selangka di korakoidnya terjepit, mengakibatkan mengembang gitu ya. Mengembang nih si paru-parunya. Ketika mengembang daerah toraksnya, nanti udara masuk ke dalam paru-paru, nanti terjadi pertukaran di situ, oksigen dan CO2 gitu kan ya. Nanti kantung udara di bagian dada, daerah torak mengembang, nanti udaranya terdorong keluar gitu ya, untuk dikeluarkan CO2-nya. Jadi pernapasannya seperti itu. Ketika dikepakkan sayap diluruskan naik ke atas itu adalah inspirasi, dan ketika dikepakkan ke bawah itu adalah saat ekspirasi. Gitu ya. Jadi pertukaran gasnya, bernapasnya saat terbang digunakan alat bantunya adalah sayap gitu ya. Jadi memasukkan dan mengeluarkan udaranya itu dengan bantuan kepakan sayap. Nah, tidak bernapas secara langsung lewat ambil napas ketika dia istirahat. Beda ya, seperti itu. Itu dia teman-teman peran dari pundi-pundi udara saat dia bernapas ketika terbang. Selanjutnya ada sistem pernapasan pada Pisces yang kita contohkan adalah ikan, berarti ya. Nah, bisa dilihat sama kalian bahwa salah satu ciri utama di dalam sistem pernapasan binatang air itu kan dia menggunakan suatu organ yang disebut sebagai insang, gitu ya. Nah, insangnya itu dia terdapat yang terdapat pada ikan itu kan terletak di daerah belakang dari mulutnya, gitu ya. Nah, jadi di sisi kiri dan kanan pecahan kepala, daerah kepalanya gitu ya. Itu ada insang di situ. Nanti pada ikan dengan tulang sejati, teman-teman, insangnya itu kan diproteksi oleh penutup insang gitu ya, yang disebut sebagai operculum kalau pada tulang-tulang sejati. Berbeda dengan pada ikan yang bertulang rawan seperti halnya hiu, itu insangnya itu kan tidak ditutup oleh operculum gitu ya. Nah, dia berupa lembaran-lembaran secara langsung. Nah, ikan bernapas ini dia dengan cara bagaimana? Diperhatikan sama teman-teman. Ini saya punya insang ditutup oleh operculum gitu kan ya. Lalu saya perbesar, coba lihat aliran ketika dia minum air, dia akan mengalir melewati lengkung-lengkung insang, teman-teman, di mana lengkung insang ini dia memiliki filamen-filamen insang. Nah, ini dia filamen-filamen insang. Dia melewati filamen-filamen insang yang aliran darahnya itu dia berseberangan. Jadi ketika ini air masuk, nah ini aliran darahnya ke sebelah sana. Jadi kalau air masuk ke kanan, misalkan aliran darah ke kiri, berseberangan, gitu ya. Nah, jadi ketika ikan dia bernapas, maka cara mengambil oksigennya itu dia oksigen yang larut dalam air tentunya ya, dengan cara mengalirkan melewati celah-celah insang atau filamen-filamen insang dialirkan, teman-teman. Nanti di dalam celah insang itu dia terdapat pembuluh darah kapiler kan ya. Perhatikan ini celah-celah insang, lamela-lamela insang, banyak pembuluh darah kapiler ini ya. Bisa diperhatikan di sini. Ini pembuluh darah kapiler.
Arahnya itu teman-teman, jadi pada daerah insang itu berlawanan. Jadi ketika misalkan air dia ke daerah atas, ke sini gitu ya, kalau digambarkan ini misalkan, maka aliran darah itu dia mulai dari merah ke warna biru. Jadi dari arteri ke vena gitu ya. Jadi ke sebelah sini. Ini aliran darah, sedangkan aliran air ke sebelah sana. Gitu ya, jadi berseberangan. Tujuannya buat apa berseberangan? Memudahkan oksigen, pertukaran oksigen dan CO2. Jadi berseberangan seperti itu ya. Itu memudahkan. Jadi ada lengkung insang bercabang lagi menjadi filamen-filamen insang. Di filamen insang lah terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman kita lanjutkan. Nanti air yang mengalir melewati insang, intensitas itu kan berlangsung secara stabil dan terus-menerus gitu ya. Nanti aliran air tersebut masuk gitu ya ke dalam operkulum, lalu ke daerah filamen-filamen insang yang mengakibatkan aliran air tersebut itu kan disebabkan oleh adanya tekanan air di rongga insang gitu ya. Tentu ada juga daya isap insang sendiri gitu. Aliran air nanti menuju ke insang itu hanya satu arah saja teman-teman, masuk satu arah, tidak bisa balik lagi. Masuk ke dalam lalu keluar lagi, tidak lagi bisa ke dalam lagi lalu ke mulut lagi, nggak bisa. Jadi satu arah dari mulut ke insang lalu keluar gitu ya. Hal ini kenapa? Hal ini disebabkan oleh adanya katup teman-teman gitu ya, yang mengatur proses pernapasan dari insang. Ikannya itu ada penutup yang disebut sebagai operkulum gitu ya, yang mengatur di mana untuk ikan-ikan tulang keras seperti itu ada operkulumnya yang mengatur membuka dan menutup insang. Terus selanjutnya nanti mekanismenya teman-teman, nanti dengan memasukkan air melalui celah-celah insang atau filamen-filamen insang. Lalu ketika air melewati insang, nanti darah akan mengeluarkan CO2 lalu dikeluarkan ke insang, dari insang dikeluarkan gitu kan ya, lalu ke lingkungan. Serta nanti terjadi pengikatan oksigen di situ gitu ya. Oksigen diikat di dalam air, diikat masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, nanti pada beberapa jenis ikan tertentu teman-teman yang hidup di dalam air yang berlumpur, misalkan yang kadar airnya sedikit lah gitu ya, misalkan contohnya lele misalkan. Itu dia ada alat bantu pernapasan yang disebut sebagai labirin. Nah, labirin ini dia memungkinkan beberapa jenis ikan sanggup gitu ya bertahan di aneka macam daerah yang kekurangan oksigen atau kadar airnya rendah gitu ya, berupa lumpur. Dengan adanya labirin pernapasannya dibantu gitu ya. Itu adalah sistem pernapasan pada Pisces gitu atau pada ikan. Selanjutnya sistem pernapasan pada amfibi teman-teman, ini lebih unik lagi. Pada amfibi itu bisa diperhatikan sama kalian, amfibi ini kan kelompok binatang yang bisa hidup bisa di perairan, bisa juga di daratan atau hidup di dua alam ya. Nah, ketika menjadi berudu, teman-teman masih dalam keadaan berudu atau kecebong, maka si katak anaknya ini dia bernapas dengan menggunakan insang luar. Gitu ya. Nanti sedangkan setelah dia menjadi fase katak muda ataupun fase katak dewasa, nanti sistem pernapasannya itu dengan dua alat pernapasan. Yang pertama kulit, yang kedua adalah paru-paru. Jadi ketika dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Gitu ya. Nah, bagian kulit pada katak ini teman-teman dia senantiasa berair atau dia lembab gitu ya, berlendir. Tujuannya adalah memudahkan udara untuk sanggup masuk ke dalam tubuhnya secara difusi langsung lewat kulitnya. Gitu ya, supaya tetap basah makanya. Terus katak juga dia mempunyai rongga buko, jadi di daerah seperti halnya di bawah mulutnya gitu ya. Itu ada yang namanya disebut sebagai buko paring. Nah, buko paring ini dia terletak persis di rongga bawah mulutnya. Nah, perannya buat apa? Nanti kita akan lihat dia sangat berperan aktif sekali di dalam sistem pernapasannya amfibi gitu ya. Kita lihat nih. Nah, si sistem pernapasannya, nah ini buko itu teman-teman. Nah, ini dia buccal cavity atau buko paring ini ya. Nah, membantu di dalam sistem pernapasannya. Jadi pada saat inspirasi lubang hidungnya itu kan terbuka. Loh, ini dia lubang hidungnya terbuka. Ketika lubang hidungnya terbuka, glotis dia akan menutup. Jadi si glotisnya itu akan menutup sehingga mengakibatkan udara dari luar itu dia memasuki rongga buko. Jadi bukonya itu menjadi gendut. Jadi ketika udara masuk, dia ditutup. Ini teman-teman glotisnya mengakibatkan udara berkumpul pada buko paring ini, mengakibatkan gendut gitu ya, gembung di daerah bawah mulutnya. Pernah lihat mungkin teman-teman ya. Gembung, setelah itu setelah rongga bukonya dia menggembung, nanti si udara dari sini itu dia akan ditelan
gitu ya, akan menelan udara secara langsung. Nanti ketika udara mau ditelan, ini rongga di lubang di daerah hidungnya itu ditutup dulu. Ditutup dulu, setelah ditutup nanti udara yang ada di sini itu akan dimasukkan ke dalam, gitu ya, ke dalam paru-paru. Nanti setelah hidungnya ditutup, rongga hidung ditutup, nanti dia masuk ke dalam paru-paru, terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen, gitu ya. Oke, nanti CO2-nya dikeluarkan, oksigennya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Gitu ya, setelah dipertukarkan tentu CO2-nya masuk lewat hidung lagi, ini rongga hidung lagi keluar. Itu yang disebut sebagai ekspirasi, pengeluaran CO2 setelah terjadi pertukaran oksigen, gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi setelah dari bukonya yang gembung, gendut gitu ya, lalu dia dialirkan ke paru-paru, akibatnya paru-parunya yang sekarang menggembung, bukonya yang tidak menggembung gitu ya. Pertukarkan lalu nanti dibalikan lagi CO2-nya ke buko, dari buko ke rongga hidung lagi gitu ya. Seperti itu pada amfibi. Terus pada reptil sistem pernapasannya teman-teman, dia memiliki alat pernapasan. Pada reptil itu terletak di batang tenggorokan gitu ya, urutannya ada batang tenggorokan, hidung gitu ya, dari hidung, batang tenggorokan, lalu nanti sampai ke paru-paru. Pertukarannya terjadi di paru-paru antara CO2 dan oksigen tentu ya, terjadi di paru-paru. Contoh misalkan saya punya bunglon nih. Bunglon dia teman-teman paru-parunya itu dia mampu dibesarkan. Jadi ada pembesaran paru-paru menuju ke arah perutnya yang mengakibatkan tubuh si ini bisa membesar. Jadi kalau ada bunglon atau misalkan pernah lihat mungkin bunglon, kenapa di daerah paru-parunya itu dia mengalirkan udara ke daerah paru-paru, lalu paru-parunya mengembung sampai ke daerah perut, perutnya menjadi besar gitu ya. Itu ada udara yang masuk di situ, gitu ya. Nah, pada ular misalkan kalau pada ular ini dia hanya bagian sebelah kanannya saja yang mengalami perkembangan. Hal tersebut disebabkan karena pada tubuh ular itu dia ular yang misalkan berukuran kecil gitu ya, dia si daerah paru-parunya itu dia hanya mengembang di daerah sisi, jadi khususnya di daerah sebelah kanan gitu ya. Jadi tidak memungkinkan untuk mengembang di kedua bagian paru-paru, hanya mengembang paru-parunya itu di sebelah bagian kanan. Jadi bagian kanannya itu paru-parunya berkembang dibandingkan di bagian kirinya. Ini pada ular. Sedangkan pada reptil air teman-teman misalkan penyu gitu ya, pada penyu itu dia mempunyai paru-paru yang mereduksi sehingga volume organ pernapasannya itu dia sangat kecil. Nah, akibatnya nanti saat udara memasuki lubang hidungnya, dia melewati batang tenggorokan dan selanjutnya akan masuk ke paru-paru gitu ya. Nanti di paru-paru dipertukarkan antara CO2 dan oksigen gitu. Nah, contoh misalkan pada ular gitu ya. Nah, pada ular itu di daerah paru-parunya itu dia yang berkembang itu adalah paru-paru dia sebelah kanan berkembang. Jadi ketika udara masuk, sisi daerah sebelah kanan itu dia akan menggembung dibandingkan sisi sebelah kirinya. Sebab yang berkembang adalah paru-paru di sebelah kanannya, gitu ya, berkembangnya sini. Ini pada pada ular. Itu khas-khasnya teman-teman. Nah, ini kalau pada penyu bisa diperhatikan sama kalian. Jadi ini adalah sistem pernapasannya. Ini khususnya paru-paru pada penyu ini ya. Nah, ini dia. Paru-paru penyu seperti ini, dia letaknya di daerah atas gitu di dalam sistem pernapasannya ya. Seperti ini teman-teman. Nah, itu saja, itu dia pembahasan mengenai sistem pernapasan pada hewan. Jadi mulai dari invertebrata sampai vertebrata sudah kita bahas bagaimana dia melakukan suatu pernapasannya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.